SPD. Dulu dia ngajar di SMK juga, Bang. Jangan ada aku. Gak apa-apa. Ini kan video observasi, bahwasanya kita udah turun ke lapangan, nengok, ya kan, gitu kan. Nah, Itu nampakkan tuh apanya? apa gurunya? Bu Pina yang nampak. Guru dibayar datang di ini. Kenapa nggak mau kayak gitu? Di sekolah kan digaji, dinas keluar. Ya, kalau itu dia dapat. Kalau memang difasilitasi dari sekolah, dia lah tinggal keluar atau digaji tuh. Tetap dapat, Bang. Nggak izin apa deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat dimanapun Anda berada. Oke, sini kami akan menjelaskan sebuah hasil observasi kami. Saya bersama rekan saya Danu Aryananda dan saya sendiri Fahmi Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan suatu observasi yang berkaitan dengan analisis sebuah jaringan, di mana analisis sebuah jaringan itu jaringan mikrotik, dan kami melakukan tinjauan observasi itu ke suatu sekolah, di mana sekolah itu yang bernama SMK Persiapan Padang Tualang, terletak di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Baik, langsung saja. Untuk observasi itu kami di sana berkunjung di hari Senin, dan hasil observasi itu kami turun langsung ke lapangan. Kami menjumpai suatu guru kepala jurusan sekaligus guru yang mengajar di bidang jaringan, atau kita bilang itu di jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Di situ ada Bapak Irfan Elvian SPD selaku kepala jurusan tadi. Saat observasi berlangsung, kondisi sekolah ternyata masih dalam perbaikan, renovasi habis semua, jadi ruangan itu belum stabil, hanya ruangan lab yang memang ada terlihat namun kurang kondusif. Jadi namun dalam keterbatasan itu tidak membatasi kami dalam mewawancarai guru tersebut. Untuk survei analisisnya akan dijelaskan oleh rekan saya Danu Aryananda, berapa kebutuhan di sekolah itu dan berapa bandwidth yang digunakan di sekolah itu, kecukupan besar atau tidak, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi baiklah. Jadi berdasarkan hasil wawancara, sebelumnya sekolah hanya menggunakan bandwidth internet yang kecil, sehingga internet hanya digunakan pada ruang kepala sekolah dan tata usaha. Karena kebutuhan internet meningkat, sekolah kemudian meningkatkan kapasitas bandwidth agar dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna. Jumlah pengguna jaringan diperkirakan sekitar 36 pengguna. Jadi 16 pengguna di ruang kepala sekolah dan tata usaha, kemudian 20 pengguna di laboratorium TKJ dan laboratorium AP. Dengan jumlah pengguna tersebut, diperlukan jaringan yang stabil serta mudah dikelola menggunakan mikrotik. Baik, untuk topologi jaringan di sekolah tersebut mendesain sebuah topologi jaringan itu menjadi dua area, yaitu area lantai 1 dan area lantai 2, di mana area lantai 1 itu kita lihat kemarin itu lantai 1 digunakan untuk ruangan tata usaha, lebih tepat untuk ruangan kepala sekolah, di mana ruangan kepala sekolah itu bergabung dengan suatu ruangan tata usaha. Dan untuk lantai kedua itu digunakan untuk lab, dan lab di situ ada dua jurusan. Pertama tuh jurusan AP, Administrasi Perkantoran, dan jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Jadi topologi itu seperti biasa menggunakan topologi star. Untuk laboratorium AP juga menggunakan jaringan itu melalui hub. Kalau di kantor itu kita lihat semalam menggunakan access point agar
pengguna user tersebut dapat menggunakan melalui jaringan wireless. Untuk DHCP, mengenai DHCP ini kemarin yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Jurusan, konfigurasi jaringan itu menggunakan DHCP client pada mikrotik, sehingga alamat IP diperoleh secara otomatis. Dengan konfigurasi tersebut, administrator tidak perlu menggunakan pengaturan IP secara manual dan perangkat yang digunakan. Baik, untuk netnya, NAT-nya, untuk konfigurasi netnya, sekolah menggunakan metode SCRNet dengan Action Secure, di mana kalau misalnya kita sudah connect itu, bahkan dia secure tadi sudah terhubung. Konfigurasi ini kemungkinan seluruh perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang diberikan oleh ASP. ASP ya. Metode secure ini merupakan konfigurasi net yang umum digunakan pada jaringan sekolah maupun kantor. Untuk hotspot, pada laporan kami tidak dijelaskan bahwa sekolah menggunakan fitur hotspot login mikrotik. Namun, berdasarkan topologi yang ada jaringan wireless digunakan pada ruangan kepala sekolah, tata usaha melalui akses point, sehingga perangkat seperti laptop dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Artinya, layanan nirkabel telah tersedia untuk pengguna pada area tersebut. Untuk keamanan jaringan itu mereka menggunakan mesti di WPA 2, dan guru kepala jurusan tadi bilang WPA 3 itu udah jarang, kalau memang seharusnya keamanan besar. Jadi di sekolah itu mesti menggunakan WPA 2, dan kami juga ada sarankan untuk mengupdate ataupun mengupgrade untuk menjadi WPA 3. Dan ada juga beberapa analisis gangguan yang kami temukan dalam sekolah tersebut. Yang pertama itu koneksi internet yang terputus tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena bandwidth di sekolah pun terlalu kecil juga, sehingga kita memakai suatu komputer atau suatu handphone kita tiba-tiba untuk mau update atau mau apa gitu, kita menggunakan memang cukup besar kapasitas data, sehingga user yang lain bisa ketimpa. Udah, yang kedua, dan gangguan ini dapat disebabkan oleh dari ISP, kabel jaringan, atau DHCP klien yang gagal memperoleh IP. Solusinya ada juga dijelaskan, yaitu memeriksa interface kabel jaringan dan menggunakan relay maupun renew DHCP klien. Hal ini dapat disebabkan oleh satu, posisi akses point pada lokasi yang strategis dan akses point yang kurang tepat, atau adanya penghalang tembok. Itu sering tuh di sekolah kita lihat, kita sumber jaringan di bawah, kita menggunakan di atas, ataupun kita menggunakan di sebelah. Itu kita kan berhadapan, akses point tadi kita taruh di ruang 1, sedangkan kita di ruang 5 gitu kan, itu dia berhadapan melalui tembok. Di situ juga membuat gangguan jaringan ya Dan ya seperti itu. Dan solusinya itu lebih ke menempatkan akses point kepada lokasi di luar atau eksternal yang dimana tanpa ada halangan tembok. Contohnya ada 1-5 ruangan. Di dalam ruangan itu bisa kita taruh di tengah-tengah itu, tapi di luar dimana tuh bisa kita taruh akses point kita agar bisa mencakup lebih aman, sehingga di ujung kanan dan di ujung kiri dapat merata, tidak tersentuh tembok yang terlalu banyak. Oke. Untuk gangguan ketiga itu kecepatan internet tidak merata, itu pengguna sekitar 36 orang. Pembagian bandwidth yang harus diatur menggunakan fitur queue pada mikrotik agar setiap pengguna memperoleh akses secara adil. Jadi
dalam fitur queue itu kita bisa membagi nih setiap user ini berapa kelebihan untuk paket, untuk data yang harus mereka dapatkan, data yang mereka peroleh, data yang mereka hasilkan, data yang dapat mereka serap. Oke, baik, mungkin itu saja berdasarkan hasil observasi kami dan wawancara kami di suatu sekolah tersebut, dan dapat kita simpulkan bahwa di SMK Persiapan Padang Tualang sedang mengembangkan jaringan berbasis connected. Mereka tetap update untuk memenuhi kebutuhan kapasitas sekitar 36 ataupun lebih, yang dimana pengguna itu tidak hanya berfokus pada guru, dan pengguna itu berfokus juga pada siswa, dimana siswa itu mayoritasnya tetap jaringan-jaringan yang menggunakan jaringan. Jaringan dirancang menggunakan IP address. Kita lihat di sana IP address itu di kelas C, net security rate serta pengamanan Wi-Fi A2. Untuk kedepannya, jaringan masih dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen bandwidth yang agak dibesarkan atau ditingkatkan lagi, dan menggunakan queue serta peningkatan keamanan Wi-Fi A2 sehingga menjadi ke Wi-Fi A3. Agar apa? Agar jaringan lebih aman dan optimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.